Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwah akhwat, ayahanda bunda yang hadir di rumah Allah ini, semoga seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebelum membahas tentang syukur dan sabar, melihat daripada sirah nabawiyah, jangan lupa bagi yang sudah duduk di masjid lalu lupa atau belum niat i'tikaf, silahkan niat i'tikaf. Mungkin ada yang sudah duduk pas setelah sholat isya duduk di sini, ataupun sebelum sholat isya sudah duduk di sini. Jangan lupa niatkan i'tikaf terlebih dahulu, karena amalan yang sangat luar biasa. Bahkan i'tikaf ini adalah sunnah muakkadah, luar biasa. Ya, kalau lihat daripada hadis Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah kumpul dengan para sahabat. Saat berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Ayuhan nas, inna likullil khalaya fil jasad yuriduna sadaqah. Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya setiap pori-pori yang ada dalam tubuh kalian ingin berbuat sedekah. Setiap pori-pori, setiap pori-pori yang ada dalam tubuh kita ingin berbuat sedekah, ingin berbuat kebaikan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, asy'arun wahidun yuridu sedekah? Ya Rasulullah, apakah sehelai rambut ingin berbuat sedekah? Rasulullah katakan, ya, sehelai rambut yang Anda miliki ingin berbuat sedekah. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tegas, al-i'tikafu bil masajid. Engkau duduk di dalam masjid dan engkau niatkan i'tikaf di dalam masjid, maka seluruh pori-pori ini sedang berbuat kebaikan atau sedang bersedekah. Masya Allah. Terus tadi kan saya duduknya, niatnya sekarang tidak apa-apa. Gaya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, kalau niat i'tikaf selalu ada ujung-ujungnya kalimatnya, madumtu fil masjid, selama aku berada di dalam masjid. Ya Allah, aku niat i'tikaf selama aku di dalam masjid, berarti akan terambil dari awal sampai saat ini. Silakan niat i'tikaf. Maka daripada itu, tidak ada tempat yang paling indah di muka bumi ini kecuali rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapapun yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, hakikatnya ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para alim ulama, para asatidah yang hadir di tempat ini, semoga selalu diberkahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan juga ayahanda bunda yang hadir di majelis ini pun diberikan kenikmatan, terutama nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kalimat syukur, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah bersyukur dan bagaimana para nabi bersyukur, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ingin ketahui dulu apa sih artinya syukur dan apa sih fungsinya syukur dan bagaimana Rasulullah bersyukur. Kita lihat, karena tidak ada sekecil apapun yang ada di muka bumi ini kecuali seluruhnya Rasulullah telah mencontohkannya. Saya ulangi lagi, tidak ada yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Maka daripada itulah Rasulullah itu seorang nabi yang digambarkan di dalam Al-Quran uswatun apa? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah maksudnya apa? Contoh yang paling lengkap dan yang paling baik. Saya ulangi, uswatun hasanah, contoh yang paling lengkap dan paling baik. Apapun yang dilakukan Rasulullah SAW, ikuti, karena ini bagian daripada sunnah. Uswatun hasanah, contoh lengkap dan baik. Apakah
ada contoh selain daripada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya ada, tapi tidak lengkap. Kalau Nabi Muhammad dari mulai sebelum dilahirkan sampai dilahirkan, sampai beliau ini anak-anak, lalu remaja, lalu dewasa, lalu Masya Allah terus-terus sampai wafatnya digambarkan, hadisnya lengkap. Misalnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka juga punya nabi. Siapa nabinya? Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang Nasrani, dia mengatakan juga mereka punya nabinya. Misalnya nabinya siapa? Isa alaihissalam. Apakah dia dikategorikan atau mereka berdua sallallahu alaihi wasallam ataupun mereka berdua alaihi wasallam, maksud saya, apakah mereka berdua ini adalah lengkap dengan semua sirah perjalanannya? Jawabannya tidak. Kalau ibu bapak ingin melihat bagaimana cara Nabi Musa mendidik anak, ada dalam Quran. Bagaimana cara Nabi Musa mendidik anak, ada gambarannya? Tidak ada. Bagaimana Nabi Musa berdagang, ada ceritanya? Tidak ada. Bagaimana Nabi Musa berbicara mendidik istrinya, ada kisahnya? Tidak. Bagaimana cara Nabi Musa tidur, diceritakan? Tidak. Bagaimana cara Nabi Musa memakai pakaian? Tidak diceritakan. Kenapa? Karena tidak diceritakan seperti detailnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, bagaimana cara berbicara dengan istrinya? Tidak menikah, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Bagaimana Nabi Isa menghormati kepada misalnya kepada temannya? Tidak diceritakan. Bagaimana Nabi Isa mendidik anaknya? Tidak ada. Bagaimana Nabi Isa berbisnis? Tidak ada. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, ibu bapak mau bertanya tentang apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, pasti apa? Ketemu. Jangankan hal-hal yang besar, ibu bapak, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana Rasulullah tertidur, bagaimana Rasulullah meludah, bagaimana Rasulullah harus tarajjul, menyisir, diajarkan. Iya, bagaimana caranya mandi, diajarkan. Bagaimana caranya menggunakan sendal, diajarkan. Bagaimana caranya nguap, diajarkan. Masya Allah. Walaupun Rasulullah SAW selama kehidupannya tidak pernah ada sahabat yang melihat Rasulullah nguap. Tidak pernah. Rasulullah itu tidak pernah nguap. Ma tasa'aba Rasulullah SAW qat. Itu kata para sahabat. Kata para sahabat, kami bergaul bersama Rasulullah SAW bertahun-tahun, tapi kami tidak pernah melihat Rasulullah nguap. Tahu nguap? Gimana nguap tuh? Iya, kalau bahasa saya tuh hai. Iya, nggak pernah yang namanya para sahabat melihat nguap Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah imma dia tidak nguap, imma dia tahan. Kenapa? Karena Rasulullah menahan nguapnya. Kenapa? Ketika ibu nguap, kenapa bapak nguap harus ditahan? Ataupun paling tidak ditutup. Begitu nguap terbuka, itu langsung kotoran tanpa saringan masuk ke dalam perut. Iya. Lain halnya kalau bersin dikeluarkan, karena kotoran keluar dari tubuh kita ini. Dan Rasulullah SAW tidak pernah kelihatan nguap. Suami ibu, pernah ibu ngelihat mereka nguap atau suami nguap? Pernah. Bapak pernah ngelihat istri nguap? Pernah. Ibu bapak pernah ngelihat ustadz, kiai, ulama nguap? Guru yang guru ngaji kita pernah kelihatan? Iya. Kenapa? Mulai hari ini paling tidak kalau mau mengatakan sunnah Rasulullah SAW, setiap nguap tuh gigit, itu Rasulullah. Kalau tidak bisa tutup, itu Rasulullah. Tidak pernah memperlihatkan nguap. Dan para sahabat tidak pernah melihat Rasulullah nguap. Cara nguap saja Rasulullah mengajarkannya. Hal yang terkecil yang diajarkan Rasulullah, mungkinkah yang besar dilupakan? Mustahil. Bagaimana Rasulullah mengajar cucunya, bagaimana Rasulullah kepada mantunya, bagaimana Rasulullah ke mertuanya, bagaimana Rasulullah punten-punten berbisnis, bagaimana Rasulullah menghadapi musuhnya, bagaimana Rasulullah berperang, bagaimana Rasulullah semuanya. Maka dikatakan uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi, lanjutkan, uswatun hasanah. Telah datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh yang paling baik dan paling lengkap, uswatun hasanah. Dilanjutkan, Rasulullah bersyukur. Wah, paling hebat bersyukurnya. Apa sih syukur itu? Tidak terlalu panjang, takut terlalu malam. Saya sampaikan dengan singkat. Syukur itu apa ya? Syukur itu adalah menggunakan semua nikmat yang Allah berikan sesuai keinginan Allah, itu syukur. Saya ulangi lagi. Menggunakan semua nikmat yang kita miliki
sesuai dengan keinginan yang memberikan nikmat. Perlu diulang? Ya, karena banyak ibu-ibu yang mencatat. Kalau bapak-bapak nggak usah dicatat, langsung dihafal aja. Ya, lihat saya ulangi lagi. Apa artinya syukur? Syukur ini adalah menggunakan semua nikmat sesuai dengan keinginan yang memberikan nikmat. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, siapa yang telah memberikan nikmat? Jawabannya Allah. Berarti nikmat yang kita terima datangnya dari Allah. Lalu kita gunakan nikmat yang kita terima sesuai dengan keinginan Allah. Pertanyaan selanjutnya, nikmat itu banyak apa enggak? Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika anda mau mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, anda tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, ya, nikmat sehat, ya, nikmat memiliki apa yang kita miliki. Nggak usah jauh-jauh, kita tidak perlu menghitung nikmat-nikmat yang di luar tubuh kita. Satu saja, nikmat mata. Masya Allah, Masya Allah, nikmat mata. Pertanyaannya, sudahkah mata ini kita gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Mana yang lebih banyak mata ini mondar-mandir ke Quran apa mondar-mandir ke TV? Itu. Telinga, nikmat dari Allah. Berapa banyak kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan berapa banyak kita punten-punten mendengarkan ayat-ayat syaitan misalnya. Kaki, berapa panjang kaki ini melangkah ke jalan yang dicintai oleh Allah dan berapa langkah kaki ini digunakan untuk perjalanan yang mubah atau yang haram. Silakan. Seandainya menggunakan nikmat sesuai yang Allah inginkan, karena Allah yang memberikan nikmat, percaya Allah akan beri lagi nikmat tersebut dengan tambah banyak. Bagaimana ayatnya? Ada yang hafal? La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, aku akan tambah. Kata siapa? Kata Allah. Punten. Pernah dengar ayat ini? Seorang nabi berdoa, dan doa ini disiapkan dan silahkan pegang oleh kita semuanya. Doanya begini, Rabbi auzi'ni, lanjutkan, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Segitu saja dulu. Kalau kesananya wa ala walidayya wa amala sholihan taradahu asli li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Selanjutnya, tapi kita kutip satu kalimat saja, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni. Apa artinya auzi'ni? Apa artinya auzi'ni? Auzi'ni itu artinya adalah, punten, Masya Allah, ini indah sekali, kata-kata yang sangat luar biasa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Artinya adalah, ya Allah, jadikanlah aku ini adalah orang yang pandai mencari-cari nikmat-nikmat yang belum bisa aku syukuri. Itu artinya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati. Ya, artinya dengan, ya Allah, jadikan aku adalah orang yang pandai mencari nikmat yang belum sempat aku syukuri, mencari nikmat yang belum disyukuri. Ini dia. Jadi kalau diungkapkan begini kalimatnya, ya Allah, jadikan saya ini orang yang pandai mencari nikmat yang belum aku syukuri. Kenapa coba? Simak baik-baik. Kalau seandainya kita sibuk mencari nikmat yang belum kita miliki, pastikan nikmat yang ada akan hilang. Tapi kalau kita pandai mencari nikmat yang belum disyukuri, pastikan yang belum didapatkan akan datang. Ulangi lagi. Maka dengan cara bersyukur itu artinya menarik nikmat yang belum datang. Saya ulangi lagi, ini penting, ya. Ketika ibu bapak pandai mencari, menghitung nikmat yang belum disyukuri, maka pastikan nikmat yang belum datang akan segera didapatkan. Tapi kalau ibu bapak sibuk mencari nikmat apa yang belum didapatkan, niscaya yang ada akan hilang dan menjauh. Bisa dipahami ini bunda? Iya. Jadi kalau ibu bapak merenung, aduh nikmat apa ya yang belum disyukuri ya sama saya, nikmat apa ya?
Nikmat apa ya? Kalau sibuk mencari nikmat yang belum disyukuri, pastikan nikmat akan datang yang lainnya. Tapi kalau ibu bapak capek sibuk dengan nikmat apa yang belum saya dapatkan ya, nikmat apa yang belum saya dapatkan ya, yang ada akan hilang. Konsepnya adalah syukur, yang lain akan datang. Ini adalah cara-cara bersyukur. Dengan syukur itu dikatakan jalbun nikmah. Dengan syukur itu adalah magnet untuk mendapatkan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum, ini pasti adanya. Ini kalimat syukurnya yang ada. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lepas untuk selalu bersyukur. Syukur. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, memperumpamakan, Islam itu, iman itu terdiri dari dua pintu. Ini kalau ibu lihat, bapak lihat, samping kiri, kanan, depan saya, kanan saya, kiri saya, pintunya ada berapa tuh? Ada berapa? Ada dua. Iya, seolah-olah ini adalah syukur, ini adalah sabar. Ini adalah syukur, ini adalah sabar. Orang yang pandai bersyukur itu adalah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena paling pandai menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itulah syukur. Ibu bapak punya harta, lalu dengan harta itu apa? Ingin cara mensyukurinya, gunakan harta ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak usah cari orang yang dapat melipat gandakan duit. Rame kan? Tapi benar ibu bapak, kalau ibu bapak ingin melipat gandakan uang, gampang. Kalau ibu bapak ingin melipat gandakan duit, gampang. Caranya seperti apa? Sendiri bisa. Duitnya bawa, masukkan ke kotak amal yang di depan itu, lipat ganda itu 700 kali lipat, bahkan lebih. Kalau ingin melipat gandakan uang, itu banyak tuh, itu kotak lipat gandakan uang, ini kotak untuk melipat gandakan, di sebelah sana untuk melipat gandakan. Tadi yang berjalan mungkin di depan ibu bapak itu adalah untuk melipat gandakan. Saya akan lipat gandakan uang ini, bismillah, masukkan 700 kali lipat. Masya Allah. Ibu bapak lihat hadis Rasulullah. Kenapa? Belajar sirah sama dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang terlalu instan ingin lipat gandakan duit, bagaimana caranya? Sampai geger Indonesia ini. Ada orang yang bisa melipat gandakan duit. Astagfirullah. Iya, akhirnya kan ketahuan bagaimana yang sebenarnya. Tapi kalau ingin melipat gandakan uang sebenarnya atau harta, kotak amal, itu adalah hakiki, pasti. Kenapa? Punten ibu bapak, kalau ibu bapak memasukkan uang ke kotak amal, ini ada kotak amal, dimasukkan uang ini, harta ini bicara. Harta ini, uang ini bicara. Bunda tahu bicaranya apa, ayahanda tahu bicaranya apa. Ini begitu uang dimasukkan, plek, uang ini bicara, harta ini bicara. Apa dia bilang? 3 kalimat dia ucapkan dengan mengatakan, atau beberapa kalimat, ya fulan, kata duit ini dia bilang, iya, kuntu qalilan wa kathartani. Awalnya aku sedikit, tapi ketika engkau masukkan ke dalam infak ini, maka aku jadi banyak. Kata duit itu. Cuma kita nggak dengar. Harta yang kita masukkan bicara, hai fulan, sama ibu bapak yang memasukkan uangnya. Wahai fulan, tadinya aku sedikit, tapi setelah engkau masukkan ke sini, maka aku jadi banyak. Jumlahku jadi banyak. Satu itu. Yang kedua, ini duit ini bicara nih. Harta ini bicara dengan mengatakan, ya fulan, awalnya aku tidak abadi, tapi ketika engkau masukkan aku ke kotak amal, aku jadi abadi. Masya Allah. Itu duit yang dimasukin itu bicara. Awalnya aku nggak abadi, tapi ketika engkau masukkan ke kotak amal, aku jadi abadi. Allahu Akbar. Saya tanya, misalnya ibu bapak punya duit 1 juta, yang 500 dibelikan sepeda, yang 500.000 lagi dimasukkan ke kotak amal. Kira-kira sepeda rusak nggak? Kira-kira sepeda rusak nggak? Rusak. Abadi apa enggak? Tidak ada. Ini yang ke kotak amal dimasukkan 500.000, abadi? Abadi. Ibu bapak apapun yang dimiliki, kalau hanya untuk dunia tidak abadi, tapi kalau untuk akhirat itu akan jadi abadi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Apapun yang dipegang oleh kalian sirna, tapi apapun yang dititipkan kepada Allah itu abadi. Bentuk syukur. Lalu yang ketiga apa? Harta itu bicara. Ketika ibu bapak masukkan harta, satu bicara demikian, yang kedua bicara demikian, yang ketiga bicara apa? Yang ketiga, harta ini bicara mengatakan, subhanallah,
awalnya engkau yang selalu menjagaku. Awalnya engkau, ke ibu ke bapak nunjuknya, yang selalu menjagaku, kata duit. Tapi nanti aku yang akan menjagamu. Sekarang saya tanya, ibu bapak punya duit? Disimpan di mana? Di dompet. Dompetnya ditaruh di mana? Di saku. Atau dompetnya di mana? Ditaruh di tas. Tasnya mana? Di depan. Kenapa ibu dipegang dompetnya? Kenapa bapak dipegang tasnya? Karena di situ ada duitnya. Ibu jaga duit itu, bapak jaga duit itu, ditaruh di lemari, ditaruh di bank. Karena dijaga. Capek sebenarnya ngejaga duit. Kata duit, aku tadinya dijaga oleh kamu, tapi karena engkau masukkan aku ke dalam infak, maka mulai hari ini aku yang akan menjagamu. Menjaga dari apa? Aku yang akan menjagamu dari api neraka. Itu kata duit. Subhanallah. Bayangkan saja bunda, cuma kita tidak tahu. Ketika ibu masukkan berapa, kalau ingin melipat gandakan duit itu banyak. Kotak infak, kotak infak, kotak infak, banyak. Bismillah. Untuk majelis taklim, untuk keindahan majelis taklim. Kenapa? Itu adalah penggandaan dana. Masya Allah. Bentuk syukur. Iya, bentuk syukur yang ada. Ulangi lagi. Jadi syukur itu apa ya? Syukur itu adalah menggunakan nikmat sesuai dengan yang memberikan nikmat itu. Yang memberikan nikmat itu adalah Allah, yang mendapatkannya kita. Lalu apa? Kita gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Setelah diinginkan oleh Allah kita lakukan, akan bertambah. Ya, akan bertambah. Akan bertambah. La in syakartum la azidannakum. Ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi ayahanda bunda. Engkau bersyukur, aku tambah. Kata siapa? Kata Allah. Yakin? Yakin. Subhanallah. Ditambah. Contoh-contoh. Nggak usah kita bicara sama Allah. Penitia saja di sini. Misalnya nih, ibu bapak menyiapkan minuman buat saya. Kira-kira minuman yang disiapkan ini, harapan penitia, minuman ini diapakan? Minuman ini diapakan? Diminum. Kalau saya meminum minuman ini, silakan. Kalau saya meminum minuman ini, berarti saya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh siapa? Oleh panitia. Saya minum air putih, lak. Habis. Kalau minuman ini habis, kira-kira panitia ngasih air lagi nggak kira-kira? Kasih. Kata panitia, airnya habis. Kasih lagi. Kenapa? Karena saya telah menggunakan air yang ada di depan saya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panitia. Ambil lagi yang minuman yang ini, habis lagi. Kata panitia, airnya habis, tambah lagi. Dia minum lagi, habis lagi, tambah lagi. Kenapa? Karena saya telah mensyukuri terhadap air yang disiapkan oleh panitia. Itu mensyukuri namanya. Tapi kalau air ini saya bawa, lalu saya pakai nyiram pohon di luar, saya taruh lagi, kata panitia, air minum dipakai nyiram pohon. Kata siapa? Kata panitia, saya sudah bersyukur apa belum? Belum, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan panitia. Begitu airnya habis, panitia ngasih air lagi gak kira-kira? Kata panitia, ntar gak diminum, dibuang lagi, gak usah. Bisa begitu tuh. Kenapa? Karena saya tidak mensyukurinya. Pun demikian, ketika ibu bapak punya sesuatu, baik itu kesehatan, baik itu ilmu, caranya digunakan di jalan Allah, maka Allah akan tambah, Allah akan tambah, Allah akan tambah. Demikian adanya. La in syakartum la azidannakum. Maka ayat Al-Quran mengatakan, sibuklah anda mencari nikmat yang belum disyukuri, niscaya nikmat yang belum anda dapatkan akan segera anda temukan. Jika anda menyibukkan dengan memikirkan nikmat apa yang belum didapatkan, pastikan yang ada akan sirna. Sibuklah mencari nikmat apa yang belum disyukuri ya. Nikmat apa yang belum disyukuri. Itu dia. Karena apa? Karena ketika bersyukur Allah akan tambah. Ini tentang masalah syukurnya. Rasulullah paling pandai bersyukur. Dan punten, tanda-tanda ahli sorga itu adalah orang-orang bersyukur. Tahu kisah Nabi yang sakit, Nabi siapa? Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam. Kana min ibadiyas syakir, ataupun syakirin, asyakur. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha membalas kebaikan orang-orang bersyukur. Jadi hamba Allah ini Nabi Ayyub, kisah tentang Nabi Ayyub. Kenapa saya sampaikan Nabi Ayyub? Ya Rasulullah menyampaikannya. Nabi Ayyub ini punya putra 8. Subhanallah. Nabi, Allahu Akbar. Kebunnya luas.
saking kebunnya luas dan subur tanahnya, dan buah-buahannya pun Masya Allah ranum, banyak buah-buahannya. Sampai Nabi Ayub dengan mengatakan kata-katanya sangat jelas sekali. Punten. Sampai Nabi Ayub mengatakan kata-katanya sangat jelas sekali. Kata Nabi Ayub begini, hai masyarakat, wahai semuanya, jika kalian berlalu di kebunku, lalu kalian melihat buah-buahan yang ada, yang dimiliki, yang tumbuh di kebunku, halal buat kalian, ambil. Masya Allah, saking kebunnya apa? Subur. Nabi Ayub sudah membebaskannya, ambil. Tapi buah itu nggak pernah berkurang, ada terus. Ayo silakan, nggak usah izin, ambil. Kalau anda lewat ke kebun anggurku ternyata berbuah, ambil. Kalau anda sedang lewat ternyata buah apel itu sedang berbuah, pohon apel sedang berbuah, nggak usah izin sama aku, ambil. Apapun yang anda lihat di kebunku, ambil. Itu kata Nabi siapa? Ayub. Maka Allah bilang, dipuji oleh Allah, nih contoh Nabi Ayub, seorang hamba yang bersyukur. Seorang hamba yang bersyukur. Yang protes siapa? Iblis. Kata iblis, ya Allah, dia bersyukur, pantas aja bersyukur. Nabi Ayub pantas saja bersyukur. Anak 8 sehat semua, rizki banyak, nabi, masyarakat hormat sama dia, pantas bersyukur. Kalau gitu, coba kalau dia diuji, pasti dia nggak bersyukur. Kata siapa? Kata iblis. Iblis nggak setuju kalau Nabi Ayub ini dikatakan orang bersyukur. Lalu kata iblis, bagaimana dia nggak bersyukur? Enak semuanya, harta banyak, masyarakat dekat karena dia nabi, apalagi sehat dia, terus apalagi anak-anak juga sehat semuanya, semua nikmat, gimana nggak bersyukur? Lalu kata Allah, iblis, kamu tidak percaya kalau Ayub ini adalah orang bersyukur? Nggak percaya? Mau dibuktikan? Buktikan. Kata iblis, coba sekarang saya minta miskinkan dia, miskinkan dia, habisi semua hartanya. Dalam satu hari kebakaran, semua kebun yang dimiliki oleh Ayub alaihissalam habis, hangus, terbakar. Nggak ada satu pohon pun yang berdiri. Karena apa? Terbakar. Waduh, berapa banyak orang yang stres gara-gara kehilangan harta. Berapa banyak orang stres gara-gara kehilangan mobil, ketipu orang, harta hilang. Wah, stresnya luar biasa. Sampai kalau di negeri-negeri orang lain itu, kalau mau bunuh diri itu minta izin, khusus izin bunuh diri. Seperti di Jerman, Jepang, itu adalah tingkat yang tertinggi orang bunuh diri karena tidak punya iman. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita orang beriman tidak pantas untuk putus asa. Sampai di Jerman ini, kalau mau bunuh diri minta izin ke pengadilan. Lalu setelah diizinkan, dia tulisan itu ditaruh di sakunya, lalu dia bunuh diri. Kalau dia mati, setelah itu menemukan surat itu, nggak dipermasalahkan. Kenapa? Sudah izin bunuh diri. Naudzubillah. Bahkan di Jerman ini, kata Syekh Nabil Awadi, Allahu a'lam, iya, beliau dengan menyebutkan sampai di Jerman ini ada kantong khusus untuk bunuh diri. Bunuh diri paling nikmat, bunuh diri paling cepat. Bagaimana caranya? Masukin semacam kantong plastik, lalu setelah diikat pelan-pelan di sini sehingga tidak ada udara bocor. Setelah itu di situ ada racun, dibuka saja racunnya, tarik, racunnya menyebar, zzz, terisap, cepat mati. Jadi bunuh diri paling enak. Astagfirullah. Awal mulanya karena apa? Putus asa. Berapa banyak orang hilang harta, putus asa. Hilang harta, putus asa. Nabi Ayub hilang dalam sehari. Kata iblis, rasain Ayub, masihkah anda akan bersyukur setelah kehilangan semuanya? Malam harinya Nabi Ayub, apa yang dilakukan oleh beliau? Malam harinya, setelah paginya kebakar semua hartanya dan Nabi Ayub melihat semua yang ada hangus. Tapi malamnya Nabi Ayub mengendahkan tangannya, dia katakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Masya Allah. Kata Allah, oh iblis, lihat Ayub masih bersyukur kan? Kata iblis, oh iya baru satu hilangnya,
Coba anaknya matiin semuanya. Matiin semua anaknya. Boleh? Boleh, silahkan, kata Allah. Diwafatkan anaknya satu orang, satu hari satu. 8 hari anaknya hilang semua. 8 hari anaknya hilang semua. Berapa banyak orang mukminin mukminat sekarang ini kehilangan anak, nangisnya bertahun-tahun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kehilangan orang yang dicintai, nangisnya bertahun-tahun. Nabi Ayyub alaihissalam kehilangan anak setiap hari, wafat, sampai 8 hari habis semuanya. Begitu ke-8 orangnya wafat, Nabi Ayyub alaihissalam sedih. Kalau sedih mah bukan berarti tidak terima ridho, tidak terima qada qadar Allah, bukan. Nabi Muhammad SAW ketika yang namanya Ibrahim, putranya Nabi Muhammad wafat. Punten di sini. Masya Allah, nikmat. Saya lanjutkan lagi. Iya, Nabi Ayyub alaihissalam begitu wafat anaknya nangis. Berarti nangis nggak ridho dengan qada qadar Allah. Nangis itu bukan tidak ridho dengan qada qadar Allah. Saya akan bahas sebentar. Nabi Muhammad SAW ketika wafat Ibrahim putranya yang masih kecil, radha'ah, dalam apa namanya, susuan, ketika masih disusuinya wafat Ibrahim. Begitu akan dikuburkan, Nabi Muhammad SAW memegang Ibrahim kecil ini, dipeluknya, diciumnya, derayan air mata keluar. Nangis Rasulullah. Para sahabat kaget dan melihat Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, wa anta tabki?" Ya Rasulullah, engkau nangis? Engkau nangis? Gitu, engkau nangis, seolah-olah heran ada Nabi nangis. Rasulullah mengatakan, "Hadza min rahmati." Ini tangisanku ini dari cinta dan kasih sayangku. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ayuhan nas, hai semuanya, dengar baik-baik," kata Rasulullah. "Inna lil 'aini la tajma' wa inna lil qalbi la tahzan." Sesungguhnya bagi yang memiliki mata berhak untuk mengeluarkan air matanya, dan bagi yang memiliki hati berhak untuk bersedih. Kalau ada orang punya mata tapi nggak pernah keluar air mata, berarti itu bukan mata. Kalau ada orang punya hati tapi tidak pernah bersedih, dia berarti tidak punya hati. Punten-punten saya tanya sama ibu bapak, pernah nangis? Pernah keluar air matanya? Bener, itu mata beneran itu. Iya. Ibu bapak pernah sedih, hati pernah sedih? Pernah, berarti benar itu adalah hati manusia. Ya, pernah sedih. Saya lanjutkan. Lalu Rasulullah mengatakan, "Innal janazah," sesungguhnya jenazah itu mayit, "la yu'adzib bidam'il 'ain aw bihusnil qalb." Sesungguhnya jenazah ini tidak akan pernah diazab dengan derayan air mata ataupun dengan sedihnya seseorang. Tapi jenazah ini akan diazab dengan meratap lisan. Jadi kalau nangis nggak ada masalah. Ada orang nangis karena ditinggal oleh bapaknya, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu apa? Meratap. Tahu meratap? Meratap itu seperti ini. Ini gara-gara dokter ini salah prakteknya, itu termasuk meratap. Ini gara-gara telat dibawa ke dokternya ini, itu meratap. Kenapa harus dia wafat padahal dia tuh masih muda? Itu meratap. Mengkenapakan terhadap apa yang telah terjadi ke dalam kematian, ini adalah ratapan. Nggak boleh meratap dengan lisan. Ini gara-gara salah obat, ratap. Qadarullah, kalau sudah terjadi jangan cari gara-gara. Kalau sudah terjadi qadarullah. Qadarullah, ini adalah qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu dilarang. Apabila sesuatu telah terjadi lalu dia katakan in fa'altu kadza la kadza, in fa'altu kadza la kadza, tidak boleh. Coba kalau tadi begini, pasti nggak begitu. Coba kalau kita tadi kemarin begini, pasti nggak begini. Emang kita Tuhan mengatur gitu? Misalnya ibu bapak nih jalan kemana kira-kira ya? Bapak mau jalan ke satu tempat, ke kanan bisa, ke kiri bisa. Ke kanan bisa, ke kiri bisa. Oke, dua-duanya. Kemana ya Maya? Ke kanan aja Pak. Zet, masih ke kanan, tiba-tiba macet total. Wah, macet. Sudah, jangan bilang coba tadi ke kiri ya, nggak macet. Tidak boleh itu.
Siapa memang emang yakin kalau lewat kiri itu aman? Siapa tahu kalau ke kiri malah tabrakan? Nggak tahu. Jadi jangan sekali mengatakan coba kalau tadi ke kiri pasti aman, coba kalau tadi ke sana pasti nggak macet. Jangan. Apabila sesuatu telah terjadi katakan qadarullah. Baik itu dengan kematian, qadarullah, sudah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Nabi Ayub alaihissalam nangis dengan anak yang 8 meninggal, nangis. Tapi malam harinya apa? Di malam harinya tangannya begini lagi dan beliau mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Masya Allah, tetap syukur. Kata Allah, toh sudah nggak ada rizkinya, tetap bersyukur. Tambah anaknya wafat semuanya, tetap bersyukur. Kata iblis, iyalah masih tetap bersyukur. Kenapa? Orang masih sehat, coba kasih penyakit, pasti nggak bersyukur. Lalu Allah katakan, baik, kamu menginginkan dia sakit, iya, dikasih penyakit, kasih penyakit, kasih penyakit, sampai penyakit salam tidak bisa melakukan aktivitas, diam, kaku, gerakan susah, kejang, diam Nabi Ayub alaihissalam. Tapi punten, dalam diamnya, dalam sakitnya, Nabi Ayub tetap mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Masya Allah, tetap syukur. Coba, harta hilang, tetap syukur. Anak-anak hilang, tetap syukur. Kasih penyakit, tetap syukur. Kata Allah, toh masih syukur. Lalu kata iblis, ya iyalah masih syukur. Orang apa? Orang tetap masyarakatnya masih senang sama dia. Coba masyarakat bikin tidak senang sama Ayub. Bikin masyarakat tidak senang terhadap Ayub, bila perlu biar Ayub terusir. Pasti Nabi Ayub ini tidak bersyukur. Kata Allah, boleh dibikin penyakitnya bau. Bau penyakitnya, keluar busuk, bau. Na'udzubillah. Sampai orang yang berlalu bau. Akhirnya mengatakan, Ayub keluar dari kampung, Ayub. Udah nggak tahan baunya Ayub, sampai bau kemana-mana, keluar dari kampung Ayub. Nabi Ayub dibawa oleh istrinya kemana? Ke hutan. Dibawa ke hutan, disimpan di hutan, digeletakkan di hutan. Punten-punten, dalam beberapa riwayat gatal memang terlihat, tapi kalau digaruk langsung kulitnya meleleh, langsung kulitnya apa? Keambil. Susah penyakit apa yang diderita oleh Ayub dan bau. Dalam keadaan tidak bisa bergerak Ayub alaihissalam, nanah di mana-mana, penyakit kulit yang sangat parah. Ayub alaihissalam malam harinya tetap katakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Masya Allah, ini tingkat syukur yang luar biasa. Setelah itu apa? Kata Allah, toh masih bersyukur, masih bersyukur, masih bersyukur. Lalu dengan menyebutkan, ya Allah, izinkan aku langsung yang akan menguji Ayub. Sekarang iblisnya turun langsung ke bumi. Langsung iblisnya turun ke bumi. Biasanya bunda, ayahanda punten, kalau orang sudah repot dengan kesulitan, itu nggak pikir panjang, yang penting keluar dari kesulitan itu. Begitu. Kalau ibu bapak lagi kelilit hutang nih, lagi susah nih, gimana caranya ini? Ujung-ujungnya minjem duit ada ribanya pun ambil aja. Yang penting selesai masalah ini. Imannya meleleh. Atau ibu bapak ada nafsu menginginkan sesuatu untuk didapatkan, akhirnya apa? Minjem sana, minjem sini, walaupun ada ribanya. Na'udzubillah. Padahal untuk mengikuti nafsu. Apa yang terjadi? Iblis ini, aku akan turun langsung untuk mengujinya. Dia orang syukur atau tidak. Kadang-kadang berapa banyak fitnah terbesar bagi umat Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi, fitnah ujian terbesar bagi umat Nabi Muhammad ini adalah tidak tahan dengan sabar penyakit. Sehingga dengan tidak tahan dengan sabar penyakit yang dideritanya, mesti datang kepada orang-orang yang tidak dengan akidah yang benar. Datang ke dukun misalnya, datang ke paranormal misalnya, lalu dibawa telur misalnya, lalu digini-ginikan, setelah itu dibuka ada jarum, ada apa. Pernah dengar nggak tuh kisah-kisah kayak gitu tuh? Ada kan di TV-TV juga. Seorang sakit di sininya ada kelenjar atau apa, bawa telur digini-gini, diusap-usap, lalu nanti telurnya dibuka, kelihatan di situ ada apanya?
ada penyakitnya darah semuanya, bohong itu semuanya. Ada orang, ada saya lihat di gambar di Facebook, di YouTube, ada orang operasi langsung di black begitu, ya. Setelah itu pakai pisau, setelah disedot darahnya, lalu diginiin lagi, rapi lagi, bohong. Saya ulangi lagi, itu bohong bunda, merusak akidah. Ibu bapak tahu malaikat Jibril, pernah dengar malaikat Jibril namanya? Membelah dada Rasulullah kan? Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali bunda, ayahanda. Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali. Satu ketika usia 2 tahun lebih di rumahnya Halimatus Sa'diyah, ibu angkatnya Rasulullah SAW. Dan yang kedua sesaat sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dibuang kotoran yang hitamnya, dimasukkan lagi, dirapat lagi. Tapi punten, ini ditanya ketika di Madinah, ya Rasulullah, berapa kali pembelahan dada itu? Rasulullah katakan, syaqaqtu sadri marratain, dibelah dadaku 2 kali. Satu ketika di Bani Sa'diyah, ketika usiaku 2 tahun. Yang kedua ketika aku mau Isra Mi'raj, dadaku dibelah 2 kali oleh malaikat Jibril. Dan ini dibuka oleh Rasulullah, ada kelihatan bekasnya. Gimana sih kalau ibu bapak yang punya bekas operasi, ya, ada bekasnya kayak gitu? Yang operasi siapa itu? Yang operasi Rasulullah siapa? Jibril. Ada bekasnya? Ada. Jibril aja ngoperasi ada bekasnya. Jibril aja ngoperasi ada bekasnya. Sekarang ini astagfirullah, ada orang katanya pakai pisau digini, bohong semuanya. Semuanya adalah bisa permainan kecepatan tangan, dan bisa juga yang namanya apa? Sihir. Banyak umat Muhammad SAW hari ini tidak sabar terhadap penyakit yang dideritanya. Yang penting sembuh, dia datang ke tempat yang salah. Banyak yang begitu, banyak. Na'udzubillah. Udah ke dokter. Kecuali kalau orang tuh bagus memang dengan pijit, dia betul-betul membenarkan urat tanpa aneh-aneh, silahkan. Tapi kalau sudah yang aneh-anehnya, jangan. Merusak apa? Akidah. Merusak akidah. Merusak akidah. Saya lanjutkan lagi. Iblis katakan, aku akan langsung mencobanya, aku akan langsung menghadangnya. Silakan. Datang siapa? Yang namanya iblis ke bumi. Yang dicolek siapa? Yang digoda siapa? Istrinya. Biasa. Datang iblis mengatakan, hei istri Ayub, bagaimana Ayub sekarang kabarnya? Masjid. Mau sembuh? Gimana? Ini bawa khamar dan minumkan khamar kepadanya. Na'udzubillah. Khamar, minuman arak, khamar. Ayub, aku temukan seseorang, katanya dia tabib terkenal. Kamu hanya bisa sembuh dengan minum ini. Apa itu? Khamar. Kata Ayub dengan mata, demi Allah, para nabi dan para rasul tidak pernah minum khamar, dan nabi dan rasul itu mengharamkan khamar. Buang minuman haram itu, jangan pernah ada di dekatku. Pergi, buang. Akhirnya tidak diminum. Punten. Ketemu lagi dengan iblis. Bagaimana istri Ayub? Sudah diminumkan. Ayub tidak mau. Bilang kalau nggak mau diminumkan, mandiin saja dengan khamr, nanti kulitnya akan sehat. Datang lagi Ayub, katanya nggak diminum nggak apa-apa, mandiin aja dengan khamr ini. Ayub alaihissalam mengatakan, demi Allah, disentuh saya tidak boleh, atau kulitku tidak boleh menyentuh minuman khamr ini, yang haram ini. Ke istrinya, tapi ini demi kesehatanmu. Naik Ayub perkataan, demi Allah, seandainya aku sembuh, aku akan derak kamu 100 kali. Aku akan derak kamu 100 kali. Nah ini kadang-kadang ditafsirkannya keliru. Sebentar, saya akan sampaikan lebih lengkap lagi. Aku akan derak kamu 100 kali. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Ayub alaihissalam terdiam, tapi marah kepada istrinya karena memaksa. Aku sembuh nanti, aku derak kamu 100 kali. Aku cambuk nanti 100 kali. Istrinya diam, berarti benar-benar Ayub serius marah. Nggak jadi. Kata setan, oh, lulus Ayub ini. Melawati istrinya tidak masuk. Lalu kata setan dengan mengatakan, akan dibikin lebih heboh lagi. Apa? Akan disusahkan ekonominya. Kemarin hari-hari yang lalu sudah tidak ada makanan, kebunnya hancur. Tapi sekarang akan dibuat tidak ada orang yang mau menerima istri Ayub kerja. Kenapa? Biar ekonominya susah. Maka istri Ayub kerja di sini tidak diterima.
kerja di sini tidak diterima, kerja di sini tidak diterima. Istrinya Ayub nggak ada pekerjaan, dan Nabi Ayub tahu istrinya tidak dapat pekerjaan, dan Nabi Ayub tahu keadaan ini. Tapi suatu saat istrinya Nabi Ayub membawa makanan untuk Ayub. Wahai suamiku Ayub, ini makanan untukmu, silahkan kau makan. Nabi Ayub bertanya, dari mana anni laki hadi? Dari anna laki hadi? Dari mana kamu dapatkan makanan roti ini? Kata istrinya Ayub, makan saja, ini halal. Kata Nabi Ayub, aku tidak akan pernah makan sebelum aku tahu dari mana makanan ini. Kata istrinya, ini halal. Ya, aku tahu ini halal, tapi aku tidak akan makan sebelum aku tahu dari mana kamu dapatkan makanan ini. Ternyata bunda apa? Ayahanda apa? Istrinya Ayub alaihissalam mengatakan, aku menjual rambutku. Jadi dulu rambut yang panjang itu dijual, bisa dijadikan macam-macam. Bisa dijadikan dulu ya, bisa dijadikan ikatan apa saja. Kalau rambut panjang dipotong terus dipintal-pintal, diikat-ikat, terus dijadikan hiasan-hiasan, ataupun beberapa seperti yang terjadi kepada di zaman dulu, zaman sahabat ya. Ada seorang anak menghiasi kuda perangnya, ibunya memotong rambutnya lalu dijadikan injakan kuda perang anaknya, karena menginginkan rambutnya ikut di medan perang. Dijadikan seperti itu. Iya. Maka dulu itu kalau rambut panjang itu bisa dijual. Di zaman Ayub alaihissalam dikatakan, dari mana kamu dapatkan? Aku menjual rambutku. Dilihat rambutnya sudah pendek karena dipotong dan dijual. Punten-punten, Nabi Ayub hilang harta nggak ada masalah, hilang anak syukur, masya Allah. Penyakit syukur, dia semakin parah bau syukur, tetap kuat, hatinya kuat. Khamar kuat, suruh mandikan kuat. Tapi begitu melihat pengorbanan istrinya, berlinang air mata Ayub, masya Allah, berlinang air mata Ayub. Lalu Ayub alaihissalam dengan mengatakan, begitu istrinya lewat keluar pergi, Nabi Ayub memegang roti. Nabi Ayub mengatakan dalam ayat, Rabbi inni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Ini bagi ibu bapak kalau sakit, doa Ayub alaihissalam, Rabbi anni massani yaddur, Rabbi anni massani yaddur wa anta arhamur rahimin. Dari Nabi Ayub tidak, ya Allah sembuhkan aku. Nabi Ayub tidak mengatakan ya Allah sembuhkan aku, tapi Nabi Ayub mengatakan apa? Ya Rabb, ternyata aku sakit ya. Kata-kata luar biasa. Ya Allah, ternyata aku sakit ya. Ternyata aku ini lagi sakit, dan aku tahu Engkau ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masya Allah. Dan aku tahu Engkau ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu permohonan, permintaan dalam dan dahsyat. Nabi Ayub bisa saja mengatakan, ya Allah sembuhkan aku, bisa begitu. Tapi Nabi Ayub tidak begitu. Nabi Ayub mengatakan, ya Allah ternyata aku lagi sakit, dan aku tahu kalau Engkau ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi doa itu tajam sekali. Punten, misalnya ibu bapak punya anak 2. Begitu suara es krim keluar, kalau di saya es krim itu bunyinya telolet gitu. Kalau di sini gimana bunyinya? Ada yang hampir sama, berarti sama berarti kalau gitu. Sama-sama orang Indonesia kita. Iya, punten. Telolet misalnya ada anak bilang gini, "Mah, mau es krim dong." Ibu bapak paham kalau anak mau es krim. Telolet, anak bilang gini, "Mah, itu suara es krim ya?" "Iya." "Oh." Terus dia nyarinya lagi, tidak minta, dia bilang, "Panas begini kayaknya kalau makan es krim enak ya Maya." Dia nggak minta. Ibu paham nggak kalau dia minta es krim? Bapak paham kalau dia minta es krim? Kira-kira terenyuh mana hati ini dengan anak pertama atau anak kedua? Yang kedua. Kenapa? Gaya mintanya itu malu-malu. "Kamu mau nak?" Paling gitu. Kata anaknya, "Bolehlah." Subhanallah. Ini gaya Nabi Ayub. Nabi Ayub mengatakan, "Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin." Dibikin bingung kadang-kadang. Kalau ada orang kerja di rumah, "Bang, tolong beresin lampu ya. Ini kayaknya mati, ini mati. Tolong beresin ya sampai lampunya nyala ya." Oke.
Udah nyala semuanya. Ibu bapak nanya, "Bang, berapa semua?" Mungkin abangnya jawab 50.000 Mbak. Oke, kasih 50.000. Tapi kalau si abang itu bilangnya gini, "Berapa Pak? Berapa Bang?" Jawabnya begini, "Terserahlah, tapi yang saya tahu Anda itu orang baik banget." Kira-kira mau ngasih berapa tuh kira-kira? Iya, dia nggak menentukan harganya, tapi dia bilang, "Berapa ini semuanya?" Dia bilang, "Terserah Bapak aja, tapi Pak maaf ya, yang saya tahu itu Bapak tuh orangnya baik banget, penyantun. Bapak itu orangnya gampang sedekah, Bapak itu orangnya suka ngasih bagi-bagi rizki gitu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk bayaran ini terserah Bapak aja. Tapi yang saya tahu Bapak tuh orangnya soleh dan baik." Itu Nabi Ayub itu gayanya. Nabi Ayub, ya, "Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin." Aku sakit, tapi aku yakin Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi kepada siapa? Kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah katakan dengan menyebutkan, "Hai Ayub, urqud birjlaik." Tekankan tak kakimu, hentakan kakimu ini. Ya, hentakan kakimu, niscaya aku akan keluarkan air yang jernih yang bersih. Dihentakkan kakinya pelan-pelan, keluar air yang bersih dan bening dan dingin. Maka saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan air itu mandi, mughtasalun baridun syaribun. Anda minum air ini, maka semua penyakit dalam tubuhmu sehat, dan Anda mandi dengan air ini, maka kulitmu akan menjadi baik. Allahu Akbar. Nabi Ayub mandi dengan air itu, minum dengan air itu, berubah wujud seperti dia dalam usia antara 30 dan 33 tahun. Masya Allah. Padahal usianya 80 tahun lebih, mendekati 100. Itulah Nabi Ayub. Kenapa? Kembali muda. Saat itu istrinya lewat situ, Nabi Ayub sudah ada di sampingnya berdiri begini. Istrinya lewat, cuma melihat saja begitu. Konsentrasinya tetap jalan. Kepada siapa? Kepada suaminya yang dikiranya masih tergeletak di situ. Begitu dia ke sana tidak ada. Dia kan, "Ayub, Ayub, suamiku, 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 kemana suamiku?" Padahal Nabi Ayub ada di daerah situ. Kata Nabi Ayub, "Kamu cari siapa?" "Aku cari suamiku." "Suamimu yang mana?" Seorang nabi yang diuji. Diuji apa? Dengan penyakit yang dideritanya. "Lalu kamu siapa?" "Aku istrinya." "Kamu mencintai?" "Aku sangat mencintainya dunia dan akhirat." Lalu Nabi Ayub bertanya, "Coba kamu perhatikan, suamimu itu kayak siapa? Mirip siapa suamimu itu? Suamimu itu mirip siapa?" Istrinya melirik ke Nabi Ayub. Sebentar, setelah itu istrinya bilang, "Demi Allah, waktu mudanya suamiku mirip dengan kamu." "Demi Allah, waktu mudanya suamiku mirip denganmu." Lalu kata Nabi Ayub mengatakan, "Mirip denganku?" "Iya, aku Ayub. Aku Ayub. Selesai dari ujian ini, aku Ayub." Istrinya melengok. Dianya sudah sepuh, udah gak ada rambut lagi. Ngeliat Ayub muda seperti itu, merunduk istrinya. Punten-punten, istri ini, perempuan ini kadang-kadang sedikit aja kekurangannya langsung hilang pedenya. Langsung hilang pedenya. Misalnya ibu udah dandan nih, keren-keren nih, wah kata ibu bagus. Begitu naik di mobil, zzz, jalan, kata suaminya, "Mah bajunya padahal jangan yang itu." Langsung down. Langsung ibu punten bapak kalau ngoreksi, kalau ibu sudah dandan istri nggak usah dikoreksi, bagus mah, top. Daripada dandan lagi 1 jam nunggu. Iya, bagus. Jangan dikoreksi kalau sudah keluar. Tapi kalau masih di kacanya disilakan. "Ma ini kayaknya kurang ini, mama ini," silakan. Tapi kalau sudah di luar, apalagi sudah berangkat, mau ke undangan, langsung dikoreksi. Kerudungnya salah, bajunya salah, ininya salah, kantongnya salah, hilang pedenya. Itulah perempuan. Langsung hilang pedenya, langsung cemberut, turun di jalan, nggak pede. Nggak pede, kenapa? Merasa sesuatu ada yang kurang. Seperti itulah. Iya, tapi kalau laki-laki, robek celana aja masih pede. Laki-laki mah pede, punten. Perempuan itu rasa malunya itu hilang selembar saja, fatal. Laki-laki 10 lembar hilang masih berani tampil. Itu laki-laki. Laki-laki pedenya gede banget. Kalau perempuan rasa malunya luar biasa. Iya. Makanya dikatakan hebat kalau perempuan punya rasa malu itu luar biasa.
Lalu Allah punten, Nabi Ayub mengatakan, sini wahai istriku, pegang keningnya. Saya tidak tahu doa yang diucapkannya yang pastinya, tapi dengan kata-kata Bismillahi Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabbaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabbaltaha alaih. Itu ada dalam riwayat Abi Daud tentang Rasulullah kalau menganjurkan orang yang menikah pegang kening istrinya lalu kasih doa itu. Jadi kalau ada pengantin baru saja menikah pegang kening istrinya itu lalu doa Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabbaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabbaltaha alaiha. Itu doanya. Ibu dulu nikah digituin enggak sama suami? Oh, belum. Ya udah ntar malam aja. Tapi jangan mentong Allahumma inni itu mah kesel itu mah. Tapi pegang pelan-pelan Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabbaltaha alaiha. Seperti itu. Iya. Berubah lagi istrinya pun kembali menjadi muda. Karena orang bersyukur. Hilang apapun tetap syukur. Dan anaknya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Jangan cara apa? Dengan cara tahun ini kembar. Seperti apa lahirnya saya tidak tahu. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4, 2 kali lahir selesai. Ada yang mengatakan 2 berarti 4 kali lahir. Dan anak pertama diberi nama seperti anak pertama dulu. Anak kedua diberi nama seperti anak kedua dulu. Anak ketiga dan wajahnya mirip dengan anak pertama dulu. Anak kedua dengan pertama. Semua berarti dia punya anak berapa sebenarnya? 16 jadinya. Ya kan? 8 sama 8 berapa? 16. Yang 8 sudah duluan menjemput dia di sorga, yang 8 masih ada di dunia. Ayub alaihissalam. La in syakartum la azidannakum. Apapun gak usah repot. Ini sudah digambarkan dalam kisah yang ada. Allahu Akbar. Syukur. Iya. Dan kalau tetap dikatakan mana yang lebih hebat sabarnya ya, Nabi Ayub apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Mana lebih hebat syukurnya ya, Nabi Ayub apa Nabi Muhammad? Dia tetap Nabi Muhammad. Kenapa? Coba punten, kita lihat satu persatu. Ayahanda bunda sekarang kita pegang, apapun yang terjadi syukur ini tetap nomor 1. Apapun yang terjadi Allah akan kasih keindahan syukur. Ibu bapak punten, kadang-kadang demi kesehatan pun kita kurang bersyukur. Jadi kalau ibu sekarang lutut kanan sakit, bapak lutut kanan sakit, jangan konsentrasi aja ngobatin lutut kanan. Tolong syukuri yang kiri sehat. Iya. Kalau ibu pusing kaki, pusing kepala, aduh bapak ini pusing yang mana? Pusing yang kanan ini. Tolong syukuri yang kiri, karena yang kiri tidak sakit. Insya Allah akan merembet sembuhnya kepada yang kanan. Seperti itu. Saya dulu lagi kuliah di Ummul Qura di Mekah. Mekah ini kalau lagi musim dingin, waduh, luar biasa. Waktu itu kuliah malam setelah sholat isya kuliah. Selesai jam 11 malam kalau kuliah malam ini. Iya, Allah barik fiik. Jam 11 malam sampai jam 11 malam kalau kuliah. Setelah itu apa? Dalam kelas yang lebar, murid hanya 5 orang. AC nyala, gimana? Kebayang nggak dinginnya tuh? Ruangan lab besar, murid musim dingin, AC nyala. Kenapa? Karena di sana itu kalau AC nyala lampu nyala, kalau lampu mati ya AC mati. Kalau mau nyalain lampu berarti AC nyala. Kalau seandainya muridnya sedikit, lebar ruangannya, AC-nya nyala, kira-kira makin apa di dalam? Makin dingin. Malam hari, musim dingin, di ruangan, lebar ruangannya, muridnya sedikit, AC nyala. Wah, parah. Plus satu lagi, apa? Saya sakit gigi. Satu lagi tambah, gurunya galak banget. Udah sempurna malam itu. Sempurna kesengsaraannya. Saya datang gini pegang. Guru datang. Dia bilang, galak gurunya. Dosennya. Baca. Kamu baca. Iya kalau salah sedikit dimarahin. Begitu bagian saya, waduh, musibah ini. Si dingin, udahlah saya baca. Tapi ketahuan sakit gigi. Dokternya nanya, syekhnya nanya, kenapa kamu sakit gigi, Syekh? Sudah berapa hari? 4 hari. Yang mana yang sakit? Yang kanan. Sudah bawa ke dokter? Sudah. Sudah dikasih obat? Sudah. Sudah sembuh? Kalau sudah sembuh mah wajah saya nggak kayak begini, masih sakit. Dia bilang, saya tahu. Kenapa? Ke dokter sudah?
berobat sudah, sembuh belum, ada satu yang belum kamu laksanakan. Apa? Yang kiri belum disyukuri. Syukuri yang kiri kamu tidak sakit, insya Allah yang kanan akan sembuh. Oh begitu ya. La in syakartum la azidannakum. Saya syukuri aja yang kiri, sampai agak-agak yang bener agak begitu juga. Tapi Allah terima kasih yang kiri sehat nggak sakit. Ya Allah terima kasih yang kiri sehat nggak sakit. Masya Allah. Biasanya malam itu nggak bisa tidur. Malam hari itu tidurnya set nikmat hilang. Tolong syukuri apa yang dirasakan nikmat, maka yang sakit akan segera sembuh. Kita sibuk mikirin penyakit yang sakitnya tanpa sibuk mensyukuri yang sehatnya. Sekarang saya tanya sama ayah dan bunda, sekarang mungkin ibu bapak punya penyakit, mungkin ada yang dirasakan sakit-sakit, ya mungkin. Tapi punten, kalau sibuk mengobati itu terus tanpa mensyukuri apa yang sehatnya, susah sembuhnya itu. Konsepnya satu, begitu saja. Dan yang namanya penyakit ini bunda, ayahanda, bukan jadi masalah, bukan. Punten, agar kita tahu tahu bersyukurnya, saya tanya sama ibu bapak, pernah sakit ibu bapak? Pernah sakit? Pernah berobat? Untuk apa berobat? Ini dia, ini harus diperbaiki ini. Pernah sakit? Pernah. Lagi sakit berobat? Berobat. Untuk apa berobat? Biar sembuh. Saya tanya, Rasulullah SAW sakit? Sakit. Berobat? Berobat. Waktu Rasulullah sebelum wafatnya sakit Rasulullah kan? Rasulullah sakit, berobat. Tapi Rasulullah wafat. Berarti sembuh nggak Rasulullah itu? Sembuh nggak Rasulullah? Apa wafat? Punten, harus diperbaiki begini. Ibu bapak sakit. Berobat. Untuk apa berobat? Jawaban yang tepat, saya berobat saat sakit. Niat saya, tujuan saya mengikuti sunnah Rasulullah. Berobat itu mengikuti sunnah ibu bapak. Iya, sembuh, alhamdulillah. Wafat, Rasulullah juga wafat. Betapa kecewanya kalau orang berobat demi sehat, begitu tidak sehat, uring-uringan dia. Dokternya jelek, dokternya salah diagnosa, obatnya nggak paten, disalah-salahin semuanya karena tujuannya itu mau sehat. Itu yang kelirunya. Niat sebetulnya sedikit, saya berobat untuk apa? Ikuti sunnah. Oh, jadi berobat mengikuti sunnah? Iya. Sehat, alhamdulillah, Allah kasih kesempatan lagi untuk tambah bersyukur. Wafat, Rasulullah aja wafat. Tapi ingat, penyakit yang diderita orang yang wafat karena penyakitnya, mati apa coba? Syahid. Masya Allah, enak sekali ya. Masa sih? Iya. Asal apa? Asal ikhlas dengan menerima penyakit yang diderita. Banyaknya orang kecewa dengan penyakit karena berobat ingin sembuh. Sekarang udah tahu, oh saya berobat ternyata ingin mengikuti sunnah. Coba saya ulangi lagi tanyanya. Ibu bapak pernah sakit? Pernah berobat? Untuk apa? Wah, lulus sekarang. Udah lulus jawabannya, udah benar sekarang mah. Iya, ikut sunnah. Saya berobat untuk mengikuti sunnah. Iya, kan kita sedang bicara tentang sunnah. Ya begitulah, berobat untuk mengikuti sunnah. Dan sekarang ini banyak sekali sunnah mahjurah, banyak sekali. Sunnah mahjurah itu sunnah yang orang banyak meninggalkannya karena tidak tahu. Seperti wudu, salah satu yang paling gampang aja. Ini kalau kita kan cuci tangan dulu sebelum wudu kan? Punten, ada nggak di antara ibu bapak cuci tangannya ini? Ya, ibu bapak bisa melihat tangan saya. Ada nggak yang kalau kita cuci tangan begini kan? Ada nggak yang cuci tangannya begini nih? Ininya yang lekuknya digini-gini? Ada yang cuci tangan begini sebelum wudu nih? Di sini ada nggak? Itu sunnah mahjurah. Rasulullah kalau cuci tangan itu nggak begini saja, tidak begini saja, tidak. Rasulullah cuci tangannya begini, terus ininya nih dibersihkan nih. Kan di sini kan ada apa namanya? Ada ruas-ruas gitu ya. Mungkin nggak ada kotoran di sini. Mungkin Rasulullah lakukan digini, yang ini digini, punten, yang ini digini, yang ini digini, ini sunnah mahjurah. Sunnah yang kita tidak pernah melakukannya. Bisa dilihat barusan ibu? Punten. Ininya ini kan ada bol apa ada apa namanya? Luas ya. Kita
diantaranya yang namanya sunnah mahjurah. Artinya sunnah yang banyak ditinggalkan. Dari wudu saja. Terus apalagi coba? Kan belajar tentang cinta Rasul nih, sirah nabawiyah. Enteng sebetulnya. Apalagi? Kumur-kumur. Tapi kalau bisa kumur-kumurnya ini kalau tidak ada orang silakan lakukan ini. Tapi kalau sudah pada tahu ini sunnah lakukan. 3 kali ke kiri, ke kiri. Yang ketiga kalinya terserah mau yang pertama, yang kedua atau yang ketiga, airnya lalu ginikan, digituin. Itu sunnah itu. Pernah ada ibu bapak wudu begitu? Belum pernah. Jadi yang ketiganya ketika kumur-kumurnya itu begini, keluarin, membersihkan. Coba kalau besok wudu, gitu, ih jelek banget. Karena dia itu sunnah majurah. Tapi kalau ibu bapak sekarang sudah tahu kalau itu sunnah majurah, misalnya ada orang, ibu bapak langsung keren, sunnah. Ya, karena nggak tahu, jorok, begitu. Tapi kalau sudah tahu, top. Itu salah satu di antara sunnah majurah. Selanjutnya apa lagi? Ini yang paling gampang yang tiap hari kita lakukan. Setelah wudu, senyum. Setelah wudu tuh senyum. Lihat, ibu bapak, Rasulullah sedang wudu nih. Begitu Rasulullah wudu, di sampingnya ada Zubair ibn Awam. Begitu Rasulullah wudu selesai, samping Rasulullah Zubair ibn Awam. Begitu Rasulullah wudunya selesai, Rasulullah begini, senyum. Zubair ngelihat, Rasulullah senyum ngapain? Cuma senyum ngapain gitu. Rasulullah masuk masjid, tapi sebelum masuk masjid Rasulullah tanya, Zubair, mana Zubair? Datang, saya Rasulullah, sini Zubair, sini. Ada apa ya Rasulullah? Zubair, kamu tadi wudu di samping saya kan? Iya ya Rasulullah. Kamu tadi ngelihat saya senyum nggak habis wudu? Iya, saya ngelihat Anda senyum tadi habis wudu ya Rasulullah. Terus Rasulullah tanya, kamu ngelihat saya senyum tadi habis wudu? Iya. Kenapa kamu nggak nanya? Maksudnya, ya kenapa kamu nggak nanya saya senyum? Kenapa? Ya sudah kalau gitu saya tanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Nanya jadi paksa. Iya. Ya sudah kalau gitu saya tanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasulullah jawab, bagaimana aku tidak senyum? Ketika aku selesai wudu, Jibril datang. Ya Rasulullah, kullama qataratil ma', setiap air yang berjatuhan dari wajahmu, dari anggota tubuhmu digunakan air wudu, maka seperti itulah berjatuhannya dosa-dosa yang ada di dalam dirimu. Ketika ibu wudu jatuh airnya, bapak wudu jatuh airnya, maka saat itu dosa-dosa wajah itu turun. Masya Allah. Ketika ibu bawa tangannya dicucikan, Allahu Akbar, dosa-dosa tangan turun. Dosa-dosa tangan, dosa-dosa telinga, Masya Allah, awal mulanya adalah kumur-kumur, dosa-dosa lidah, terus hidung, dosa-dosa hidung, kaki, dosa-dosa kaki. Dan itu berlaku untuk umatmu ya Rasulullah. Maka aku senang dengan berita ini, aku senyum. Masya Allah. Kata Zubair, begitu. Besoknya Zubair wudu. Di sampingnya Ali bin Abi Thalib. Selesai wudu, Zubair senyum. Ali ngelihat, Zubair senyum ngapain ini? Lihat. Zubair masuk. Ali, mana Ali? Mana Ali? Saya Zubair. Sini Ali, ada apa? Kamu wudu di samping saya tadi. Iya. Kamu ngelihat saya senyum tadi. Ngelihat. Kenapa kamu nggak tanya? Masya Allah. Ya sudah aku tanya kenapa. Kata Zubair, bagaimana aku tidak senyum? Rasulullah bilang, setiap air yang berjatuhan dipakai wudu, maka sama dengan berjatuhannya dosa-dosa yang ada di dalam tubuh ini. Makanya aku senyum. Karena Rasulullah bilang gitu. Oh gitu. Ali tahu, besoknya Ali wudu di sampingnya Umar. Persis begitu juga kejadiannya. Nggak usah diperpanjang, sama idem aja. Iya. Maka setelah wudu, ibu bapak bagaimana? Senyum. Nih sekarang ini, ibu yang suaminya nggak hadir, bapak yang istrinya nggak hadir, besok habis wudu senyum. Masya Allah. Lalu tanya, Pak, bapak tadi wudu samping mama ya? Iya. Bapak tadi ngeliat mama senyum nggak habis wudu? Iya. Bapak nggak nanya kenapa mama senyum? Wah, gaya sekali. Kalau tadi, ya sudah saya nanya aja. Itu bapaknya yang baik. Kadang-kadang jawabannya, emang gue pikirin. Astagfirullahaladzim. Ya. Ibu bapak senyum itu adalah sunnah. Tapi yang sampai hari ini adalah sunnah mahjurah. Siapa di antara ibu bapak habis wudu senyum? Jarang. Nggak tahu.
saya sudah tahu, tapi kadang-kadang lupa. Jadi senyumnya saya itu gara-gara hebat setan jadi lupa saya. Karena setan itu punten alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Goda terus bikin lupa. Naudzubillah. Iya. Jadi punten. Sunnah, banyak sekali. Tapi banyak yang sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah itu sunnah yang mana kita tidak mengenalnya, bahkan kita hijrah dari sunnah itu karena ketidaktahuan. Tadi saya di mana? Di Jogja, Nurul Asri. Iya. Saya sampaikan, cara makan juga ada sunnahnya Rasulullah. Bukan hanya dengan tangan kanan, bukan. Tapi ini pun agak susah untuk kita praktekkan. Tapi kalau mau dipraktekkan ini sunnah. Silakan ibu bapak. Kalau ibu bapak makan yang mana di situ ada daging yang masih nempel ke tulangnya, misalnya paha ayam, kan masih ada tulangnya di situ ya. Sunnahnya melepaskan daging dari tulangnya bagaimana? Rata-rata termasuk saya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, memakan daging yang masih ada tulangnya, saya lepaskan daging itu dari tulangnya lalu saya makan gini di sini, ya, di piring, diambil di gini. Tapi kalau mau sunnahnya itu adalah tulangnya diambil, digigit, dilepaskan dengan gigi. Itu sunnah. Tulang manapun yang ada, yang kecil, yang besar, misalnya kecil tulangnya, ya, dicopotnya, digigit. Itu adalah sunnah. Punten. Ini terbukti ketika Rasulullah makan di Khaybar, orang kafir Yahudi meracuninya. Begitu Rasulullah memegang, digigit begini, tulang berbicara. Kata tulang, ulquni ya Rasulullah fa inni masmumah. Ya Rasul, lemparkan aku karena aku sudah diracun. Yang berbicara apa? Tulang. Yang mana tulang yang saat itu dipegang, karena Rasulullah memakan daging, tulangnya dipegang dan dilepaskan dengan giginya. Kalau ibu bapak makan di tempat orang yang sudah tahu sunnah, tidak aneh. Begitu makan daging ayam dipegang gini, oh dia ngerti sunnah. Tapi kalau nggak di tempat sunnah, jorok, dari mana tuh makan kayak gitu. Maka punten, kalau mau menegakkan sunnah seperti ini, lihat juga di kiri kanan. Jangan sampai demi menegakkan sunnah ujungnya jadi makan atau tempat ghibah jadinya. Ceritain. Tapi kalau di rumah sendiri makan begini, silahkan. Tapi kalau lagi rame-rame kadang-kadang takut menimbulkan fitnah dan menimbulkan ghibah, ya sudahlah, ghibah lebih besar dosanya ketimbang untuk mendirikan ini. Tapi kalau seandainya teman, sahabat, silahkan makan begini. Setelah itu mungkin temannya, ini kenapa? Bilang ini adalah sunnah. Masya Allah, ini adalah sunnah yang ada. Ulangi lagi. Iya, ternyata yang paling hebat bersyukur pastinya adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala, lanjutkan, dzikrika, lanjutkan, wa ala syukrika, lanjutkan satu lagi, wa ala husni ibadah. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada kata wa syukrika, dan untuk bisa bersyukur kepadamu. Masya Allah. Jadi kalau ditanya apa syukur? Syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang diberikan oleh sang pemberi. Siapa? Allah. Apa efeknya? Maka efeknya akan selalu ditambah dan akan diberikan lagi. Allahu Akbar. Itulah makna daripada keindahan syukur. Kapan kita bersyukur? Saat apapun bersyukur. Paling tidak dipercepat, saya sampaikan, dengan lisan. Syukur ini ucapkan apa? Alhamdulillah. Dengan hati yakinkan kalau ini pemberian Allah. Dengan anggota tubuh gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Syukur 3, lisan, hati, anggota tubuh. Ulangi lagi, syukur dengan 3, lisan ucapkan alhamdulillah, hati yakinkan nikmat datang dari Allah, anggota tubuh tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia yang disebut dengan kalimat apa? Syukur. Sekarang dengan memuji Allah, ya itu bentuk daripada syukur. Alhamdulillah bentuk syukur. Alhamdulillah, paling tidak alhamdulillah itu bagian daripada bentuk syukur. Iya, ketika mengucapkan alhamdulillah itu bentuk daripada syukur. Ketika diyakini nikmat datang dari Allah, itu juga bentuk daripada syukur. Tundukkan semua anggota tubuh ini juga bentuk bagian daripada syukur. Itulah keindahan yang namanya syukur. Efeknya apa? Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ini bentuk syukur. Saya tadinya ingin membahas tentang sabarnya, tapi tidak bisa diperpanjang. Sebelum diakhirinya, sabar 5 menit saya sampaikan. Karena waktu saya tidak kebablasan untuk membahas tentang masalah syukurnya. Terlalu semangat, iya. Biar ibu bapak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Iya.
Punten, ibu bapak yang berbahagia, untuk menutup hal ini saya sampaikan dengan sabar singkat bunda. Saking pentingnya sabar, yang mengajarkan sabar, yang menggurui sabar, yang memberikan contoh tentang sabar itu bukan manusia, bukan nabi, tapi langsung tampil Allah Subhanahu wa taala untuk menggurui kita tentang sabar. Siapa yang mengajarkan kita tentang sabar? Allah. Saya ulangi lagi, yang mengajarkan kita tentang sabar siapa? Allah. Allah langsung yang mengajarkan tentang sabar. Saya tidak menyampaikan tentang bagaimana sabar Rasulullah, langsung Allah, karena ini bukan lebih paten, tapi apa? Lebih cepat untuk saya sampaikan. Contohnya apa? Saya tanya sama ibu bapak, punten, berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya dalam Al-Quran? Berapa lama? Berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya? Berapa lama? Berapa hari? Betul. Fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi dan isinya fi sittati ayyam, 6 hari. Ingin saya tanyakan, ibu bapak, Allah ciptakan langit dan bumi serta isinya 6 hari. Betul. Saya tanya, bisa nggak Allah ciptakan 5 hari? Nggak usah 6 hari, 5 hari Allah ciptakan, bisa nggak kira-kira? 4 hari, 3 hari, 1, sekejap mata. Idza aradallahu syai'an, lanjutkan, ayyaqula lahu kun fayakun, langsung kun fayakun, jadi. Tapi kenapa harus 6 hari? Allah jawab, karena aku ingin mengajarkan kalian wahai hamba-hambaku, bukan kemampuan yang harus anda perlihatkan, tapi kesabaran. Anda mampu tidak sabar nggak jadi. Anda mampu tidak sabar tidak jadi. Ibu datang kemari pas kesabar nggak? Pakai baju, pakai celana, pakai peci, pakai koko, pakai kerudung, sabar nggak tadi itu? Apalagi masya Allah ibu-ibu, coba lihat kalau ibu-ibu itu semuanya pandai-pandai, dari mulai kerudung, baju ke bawah matching semuanya. Dipas-pasin kira-kira yang pas yang mana. Kenapa? Perlu kesabaran. Masya Allah. Saya lanjutkan lagi, tolong pegang baik-baik. Bahkan yang mengajari kesabaran juga adalah Allah. Kalau ibu nanam cabai hari ini, bapak nanam cabai hari ini, besok tumbuh, besok berbuah. Kapan berbuahnya? Beberapa bulan baru berbuah. Kata cabai, sabar ya, tunggu aku, nanti juga aku berbuah. Sabar. Bahkan dalam Al-Quran kata-kata sabar ini disandingkan dengan jamila. Jamila itu indah. Fasbir sabran jamila. Punten. Ibu bapak pernah melihat foto matahari sedang terbenam di laut? Pernah dibayangkan? Pernah ngelihat nggak tuh foto matahari yang sedang terbenam di mana? Di laut. Itu indah apa enggak? Berapa banyak orang yang sengaja nunggu matahari terbenam? Berapa banyak orang sengaja fotografer untuk disiapkan memotret matahari terbenam? Lukisan matahari terbenam, potret matahari terbenam, pemandangan matahari terbenam, indah semuanya. Tapi nggak pernah ada yang berpikir jawabannya, kenapa matahari terbenam itu indah? Jawabannya, karena matahari terbenamnya sabar. Pelan-pelan. Coba kalau matahari tiba-tiba cuk aja gelap, yang nungguin fotografer, kok gelap nih? Orang nunggu, kok tiba-tiba gelap, mataharinya mana? Tiba-tiba matahari ngomongnya, sorry, aku lagi bete. Kata matahari, tahu bete? Apa bete? Bete itu butuh tausiah. Iya. Aku lagi bete ini, mananya aku lagi butuh tausiah nih gitu. Tiba-tiba matahari terbenam. Kenapa? Karena dia apa? Karena dia misalnya ada sesuatu. Tidak. Matahari indahnya karena dia terbenam pelan-pelan. Indah. Fasbir sabran jamila. Satu itu. Yang menggurui kesabaran itu adalah Allah. Kedua, untuk lebih cepat, banyak orang keliru dengan mengatakan sabar, kan ada batasnya. Itu ucapan keliru ayahanda bunda. Sabar itu tidak ada batasnya. Tapi ganti sekarang ucapannya begini, sabar itu ada tempatnya. Sabar itu ada tempatnya, bukan ada batasnya. Karena yang membatasi kesabaran itu iman. Kalau imannya kuat, sabarnya nggak tertandingi. Lihat Nabi Ayub, lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika ke Taif, tahu ke Taif? Apa yang diterima oleh orang Taif?
perjalanan berhari-hari ke Taif. Sampai di Taif bukan disambut, tapi dihujani dengan batu sampai Rasul berdarah di kepalanya, Rasul berdarah di kakinya. Astagfirullah. Datang malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau menginginkan dua gunung ini ditumpahkan ke Taif, ke Banu Saqifah yang telah menghinamu, yang telah mengejarmu, yang telah memporak-porandakanmu, yang telah melemparimu, jika engkau menginginkan gunung ini ditumpahkan ke Banu Saqifah, hancur semuanya, apakah kau mau?" Coba Rasulullah dibilang, "Jibril, sebelum aku jawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya kepadamu. Apa? Aku diutus untuk siapa? Untuk orang kafir. Untuk orang kafir yang bagaimana? Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk orang kafir yang memusuhiku. Iya, Jibril, kalau seandainya orang kafir yang memusuhiku ini setiap menyakitiku dihabisi olehmu, yang menyakitiku dihabisi olehmu, terus dakwahku buat siapa kalau mati semua?" Bisa dipahami ya? Ini kalau orang Taif yang kayak gini dihabisi, nah terus dakwahku buat siapa kalau mati dia? Terus Jibril malu. "Maka aku hanya meminta kepada Allah, satu, ampuni dia karena dia tidak tahu." Masya Allah. Dan Rasul tahu ini dalam keadaan terzalimi, doanya dikabulkan. Yang kedua, dia katakan, "Atini bihim aminin salimin kama atani birumyatihim." Masya Allah. Datangkan mereka semuanya kepada aku kelak dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, seperti mereka berbondong-bondong kepadaku saat ini melempariku. Itu doanya. Dikabulkan oleh Allah, dikabulkan. Setelah berapa tahun? Alhamdulillah, kira-kira setelah 11 tahun. Doanya dikabulkan. Sabar menunggu doa itu? Sabar. Ini kadang-kadang kita doa, ya Allah, nggak dikabulin melulu. Nabi 11 tahun doanya dikabulkan. 11 tahun bunda Nabi dikabulkan. Sabarnya luar biasa. Saya ulangi lagi, bagaimana Rasulullah sabarnya? Masya Allah. Jadi punten, sabar itu tidak ada batasnya, tapi sabar itu ada tempatnya. Contoh, ibu lagi duduk, tangan lagi asik aja duduk sambil ngaji begini aja, tiba-tiba ada orang sambil ngobrol berinjak ninjak kaki ibu. Aduh sakit, karena keinjak. Kata temennya, "Ngomong dong, ayo bilang dong, ini kakinya keinjak, menginjak tangan." "Enggak aku mah sabar aja." Ih, bukan sabar itu mah. Iya, bilang, Pak, maaf Pak, ini kakinya kena tangan Pak, maaf Pak." "Oh iya maaf ya." Baru sabar. "Oh iya nggak apa-apa, nggak usah marah lagi." Kenapa? Dia sudah minta maaf. Ibu duduk, bapak duduk, tiba-tiba ada orang lewat, pak, nampar. Siapa tuh? Nggak tahu tuh, orang main nampar aja. Balas dong. "Enggak, aku sabar." Bukan sabar itu, penakut. Ad-darbu bid-darbi, al-qatlu bil-qatl. Kadang orang mukul lagi kata Islam. Iya. Tapi kalau dia tidak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia minta ya memaafkan lebih baik. "Aku sabar." Tanya, "Anda tidak sabar, tapi Anda salah. Anda bukan sabar, tapi Anda salah." Tanya, "Kenapa kamu tadi nampar aku?" "Kenapa?" "Oh, kirain mirip sama orang yang nampar aku dulu." Itu mah ya derita sendiri, itu wajahnya mirip dengan orang yang dulu itu. Tapi "Oh maaf, saya salah orang." Itu sabar, memaafkan. Jadi sekali lagi, sabar bukan ada batasnya, tapi sabar ada tempatnya. Bisa dipahami ya? Inilah sabar. Terakhir yang ini saya sampaikan, punten. Nanti kita masuk surga sama-sama kan? Masya Allah, kita masuk surga sama-sama nanti. Ya Rabbal Alamin, amin. Ketika masuk surga nanti kan ada yang jaga malaikat apa? Menjaga malaikat apa? Penjaga malaikat surga itu Ridwan. Ibu bapak kalau misalnya mau ke pengantenan, itu ada toko buku tamu, pagar betis apa namanya? Pagar ayu kalau laki-laki, pagar bagus. Kalau perempuan pagar ayu, mempersilahkan kan? Di sorga nanti ada malaikat Ridwan. Ibu bapak tahu malaikat Ridwan mempersilahkan kita masuk sorga seperti apa nanti? Jawaban malaikat Ridwan ketika ibu bapak mau masuk sorga, kata malaikat Ridwan begini, "Salamun alaikum bima sabartum." Masya Allah. "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan untukmu, sukses untukmu, bahagia untukmu
engkau menjadi ahli sorga karena kesabaranmu. Masya Allah. Malaikat tidak bilang, selamat kamu menjadi ahli surga karena sholatmu. Tidak begitu. Selamat kamu menjadi ahli surga karena hajimu. Tidak begitu. Selamat kamu menjadi ahli surga karena majelis ta'limu. Tidak begitu. Selamat kamu menjadi ahli surga karena infakmu. Tidak begitu. Tapi malaikat mengatakan, selamat kamu menjadi ahli surga karena kesabaranmu. Bukan karena sholat. Jawabannya, bagaimana dia sholat kalau tidak sabar? Bukan karena majelis ta'lim. Bagaimana dia akan hadir di majelis ta'lim kalau dia tidak sabar? Bukan karena haji, bagaimana dia haji kalau tidak sabar? Berarti yang menjadikan semua ibadah ini karena bentuk apa? Sabar. Saya tanya sama ibu bapak, enaknya kalau malam begini, hujan-hujan tadi kayak gini, dingin-dingin, enaknya di rumah ngapain ini? Duduk, nonton TV, dipijitin, tidur. Wah, enak. Kenapa bunda kesini? Kenapa bunda kesini? Kenapa ayahanda kesini? Kalau ibu bapak sekarang nggak ke masjid, duduk di rumah, ada yang marahin nggak? Nggak ada. Ada yang nyusulin nggak? Nggak ada. Tapi kenapa datang ke sini? Jawabannya, punten, sebelum saya katakan sabar, jawabannya ibu bapak karena Allah sayang sama ibu dan sama bapak. Kok bisa? Simpan baik-baik. Saya kutip dengan cepat. Jika Allah, punten, karena waktu ini tolong pahami saja. Jika Allah menyayangi seseorang, maka Allah menginginkan orang itu menjadi ahli sorga. Karena Allah menginginkan orang itu menjadi ahli sorga, maka Allah mudahkan orang itu untuk melakukan amal-amal ahli sorga. Tiba-tiba langkah kakinya gampang ke masjid. Kok siapa yang memudahkan? Allah, karena Allah cinta kepada ibu dan bapak. Kok ibu bapak bisa ke masjid ya untuk dengar kajian? Karena Allah sayang sama ibu dan bapak. Berapa banyak orang yang tahu ada kajian di masjid tapi tidak sempat datang. Kenapa? Karena Allah tidak memilihnya. Berarti yang datang siapa? Hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk datang di sini. Siapa tahu malam hari ini Allah katakan, "Hai para malaikat, tolong catat nama-namanya yang hadir di majelis ini, yang di masjid ini, simpan namanya di pintu sorga." Siapa tahu majelis ini yang mengantarkan ibu bapak ke sorga, itu kita tidak tahu. Majelis-majelis apalagi ini sahabat apa tadi? Jannah apa? Masya Allah, luar biasa. Jadi nanti ketika masuk surga, malaikat mengatakan, selamat ya kamu menjadi surga karena sabarmu. Bukan karena sholat. Bagaimana dia akan sholat kalau tidak sabar? Ibu bapak datang kemari dengan sabar nggak? Sabar. Apa? Bayangkan saja duduk 1 jam begini, duduk aja. Sabar. Masya Allah. Iya. Bayangkan saja bisa sabar. Coba kalau di rumah duduk begini saja 1 jam, kuat nggak kira-kira? Enggak, tapi di pengajian duduk begini, sabar. Allah katakan ini dia orang yang bersyukur. Kenapa? Sabar. Maka punten, sabar dan syukur korona ujamian. Sabar dan syukur itu 2 sejoli yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Sekali lagi, sabar dan syukur, syukur dan sabar ini adalah 2 sejoli yang tidak mungkin dipisahkan. Masya Allah, nikmat sekali. Sekali lagi sebagai penutup tadi, orang ahli sorga Allah katakan, malaikat mengatakan, selamat kamu menjadi ahli sorga karena kesabaran. Ini adalah rasa syukur khususnya saya pribadi. Ini adalah pertemuan yang sangat indah, silaturahim. Pada malam hari ini semoga Allah mencatat silaturahim kita ini. Semoga pertemuan kita bukan hanya sekadar di dunia, tapi Allah pertemukan kita di surga Firdaus nanti. Ayahanda bunda yang hadir di majelis ini, semoga dijadikan hamba-hamba Allah yang merasakan ibadah dengan kenikmatannya, merasakan sholat dengan kekhusyuannya, dengan tumaninahnya, dan bukan hanya sekedar itu Allah ridha menyebut nama-nama kita sebagai penghuni surga Firdausil A'la. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kelancangan. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya lagi jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.